itu ya? Iya, 67. 67. 1967. Karena mereka dituduh sebagai Cina komunis. Cina komunis. Peristiwa Mangkok Merah adalah tragedi pembantaian etnis Tionghoa di Kalimantan Barat yang melibatkan suku Dayak. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, mohon subscribe Sukma Project. Mangkok Merah merupakan tragedi paling berdarah. Mangkok Merah terjadi pada medio September hingga Desember tahun 1967. Peristiwanya ini merupakan peristiwa penyerangan yang disertai pembunuhan dan pengusiran suku Dayak terhadap warga etnis Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat. Salah satu tragedi kemanusiaan yang memilukan ini disebut sebagai peristiwa Mangkok Merah karena mengacu ritual dan adat suku Dayak. Mangkok Merah merupakan istilah ritual yang digunakan sebagai sarana konsolidasi dan mobilisasi pasukan lintas subsuku yang efektif dan efisien. Hal ini merupakan simbol akan dimulainya perang. Pada pemerintahan Orde Lama sekitar 1963 sampai 1966, Soekarno menyerukan Ganyang Malaysia. Konfrontasi ini dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang didukung penuh oleh Inggris. Para etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan Utara yang tinggal di perbatasan pun serempak menolak hal tersebut. Soekarno pun mengirimkan salah satu menterinya, Ojai Tutat, ke sana untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa di sana. Oi Tutat pun berhasil mengajak para pemuda di Kalimantan Utara dan sekitarnya untuk membentuk beberapa barisan sukarela dan gerilyawan. Beberapa barisan yang terbentuk antara lain pasukan gerilya rakyat Sarawak, yang memang didominasi orang-orang Tionghoa di bawah komando seorang perwira angkatan darat yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Suparjo. PGRS bahu-membahu bersama TNI dan para sukarelawan Indonesia lainnya menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu bala tentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat 1967, dan gagalnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 tidak dimungkiri mengubah peta politik di Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia pun berakhir dengan adanya perdamaian yang dilakukan pada tahun 1966. Brigjen Suparjo pun ditangkap karena dianggap terlibat dalam pemberontakan tersebut. Pemerintahan yang sudah dipegang oleh Soeharto pun sudah tidak sejalan dengan PGRS. Para simpatisan pun memilih untuk masuk ke pedalaman Kalimantan Barat. Namun, militer tidak tinggal diam. Mereka pun mengirim pasukan dari Jawa untuk melakukan penumpasan terhadap PGRS Peraku. Militer meminta bantuan pada gubernur sekaligus tokoh yang sangat disegani orang Dayak di Kalimantan Barat, Ufang Urai. Karena pamor Ufang Urai, masyarakat Dayak pun berpartisipasi untuk memberantas PGRS Peraku. Militer melakukan propaganda di kalangan tokoh Dayak dengan menyebarkan beberapa isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem Dayak. Para panglima direkrut dengan dalih bahwa PGRS Peraku akan menguasai Kalimantan Barat. Pangdam 12 Tanjung Pura juga mendatangi beberapa pemuka suku Dayak. Para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian bahwa PGRS Peraku adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama komunis. Dijelaskan pula bahwa PGRS Peraku adalah China Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah RI. Melalui siaran Radio Republik Indonesia Pontianak pada tanggal 21 September tahun 1967, Ufang Urai mengultimatum kepada warga peranakan China untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1967, diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebutnya gerakan demonstrasi. Militer juga menyebarkan kabar angin bahwa orang-orang komunis akan mengadakan pemberontakan di Kalimantan Barat pada bulan Oktober tahun 1967. Orang-orang Dayak yang merasa bertanggung jawab atas kondisi daerahnya mulai bergerak dan bergabung dengan pihak militer. Puncaknya adalah ketika tersebar isu tewasnya Camat Ledo. Kondisi ini pun mengobarkan kekuatan melalui Mangkok Merah. Menurut catatan Mary Somers Heidus dalam bukunya Gold Diggers, Farmers, and Traders in the Chinese Districts of West Kalimantan,
Kekerasan pecah pertama kali pada tanggal 14 Oktober tahun 1967 di Taung, Selatan Sanggauledo. Penyerangan yang dilakukan orang-orang Dayak ini dinamakan demonstrasi. Istilah halus ini membenarkan keterlibatan militer di dalamnya. Akhir bulan Oktober tahun 1967, orang-orang Dayak menyerang rumah orang China di daerah Anjungan, Mandor dan Menjalin. Kekerasan memuncak ketika Dayak Menyuke turut serta dalam gelombang demonstrasi tersebut. Tanggal 14 November tahun 1967 kelompok-kelompok Dayak dari pelosok pedalaman datang. Mereka bertindak di luar kontrol, membunuh bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Setelah itu, penyerangan dan pembantaian pun terus berlangsung dan mencapai puncak pada November tahun 1967. Peristiwa Mangkok Merah mengakibatkan setidaknya 3.000 korban tewas di pedalaman. Selain itu 4,000 sampai 5,000 orang tewas di pengungsian di Pontianak dan Singkawang karena keterbatasan makanan, sanitasi, dan akses kesehatan. Itulah peristiwa Mangkok Merah, tragedi berdarah di Kalimantan Barat. Panglima Jila memberikan pesan yang sangat spiritual kepada seluruh lapisan muda masyarakat suku Dayak yang ada di tanah Borneo. Panglima melakukan perjalanan keliling Borneo dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar suku Dayak tidak menutup mata, selalu berusaha untuk maju dan melestarikan adat istiadat yang sudah berlaku.